Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu nggih buat sobat dan Mbak semua. Harapan semua sehat, ndak kurang suatu apa, murah rizki dan aktivitasnya selalu lancar tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya kedatangan handphone Asus ya, ini dari partner ya, lumayan jauh ya. Untuk beliau itu kurang lebih sekitar 50 kilo, dan HP-nya itu cuma tab advance ya, tapi beliau tetap mengantarkan kemari. Kondisinya tuh dikasih nyala tuh menyala mati, menyala mati, kira-kira seperti itu Mbak. Kalau saya lihat, bisa dilihat ya kondisinya seperti berikut Mbak ya. Itu tempat memorinya sudah tidak ada, bisa dilihat tempat memorinya, soket memorinya itu sudah seperti itu. Ada yang pecah juga, ini untuk komponennya ada dua yang pecah ya, kira-kira seperti itu Mbak. Mungkin ini bagaimana Mbak ya, untuk ini kan tab lumayan lama Mbak ya, tab advance ini. Tapi beliau juga lantai begini Mbak, ini kan zamannya juga zaman corona ya, mungkin ya untuk ke kondisi ekonomi itu kan ya seperti itulah. Jadi daripada ditolak, beliau juga walaupun sedikit nanti ada untung ya, berbagi dengan saya, dan alhamdulillah masih diberi kepercayaan ya untuk saya dari beliau Mbak ya. Bisa dilihat Mbak ya, ini pakai kaca pembesar. Kira-kira seperti itu Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak ya, kita coba lihat ya. Di USB bisa dilihat ya, saya matikan untuk layarnya, lampunya. Dia cuma berkedip begitu Mbak. Video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi. Berkedip advance terus mati lagi, berkedip advance mati lagi, kira-kira seperti itu Mbak. Di sini saya cabut saya cabut untuk baterainya, dan saya coba ukur ya untuk arusnya keluar. Yang jelas masuk ya Mbak di konektor cas, tadi ampere ada sedikit masuk 5 volt. Saya sedikit percepat video Mbak karena ini lumayan panjang kasusnya. 4,8 mungkin kurang tepat, 5,2 Mbak ya, 5,2 volt di konektor cas. Kita sekarang coba Mbak, ini kalau ngecas lama Mbak ya, harus ini tidak, daripada ngecas kodoknya agak susah kalau cas luarnya. Daripada power supply ini saya cari arus 5 volt yang lari ke komponen dekat konektor cas. Saya cari dulu untuk arusnya, nanti kita suntik pakai dioda saja dulu Mbak sementara ya. Kadang baterai yang lowbat itu kadang-kadang Mbak, baterai yang lowbat sekali itu kadang-kadang cas tidak jalan, walaupun ngecas tapi tidak jalan ya kalau baterainya itu benar-benar lowbat. Ada apa yang seperti itu, ada yang bisa ngecas, ada yang tidak, kira-kira seperti itu Mbak. Di sini saya memberikan dioda, saya suntik dioda ya karena arusnya sudah saya dapat. Kira-kira di situ tempatnya Mbak. Nah di situ ada arus 5 volt di
komponen itu ya, ada harus 5 volt yang langsung dari konektor cas, tapi tidak sampai di konektor baterai ya. Di konektor baterai anu ya, saya di sini menggunakan dioda SS14. Enggak kelihatan Mbak ya, video sedikit saya percepat Mbak. Yang jelas saya menggunakan SS14 untuk mencoba sementara Mbak ya, biar ngecas begitu loh Mbak, biar ada isinya. Kalau langsung kan baterai rusak Mbak kalau langsung 5 volt, dan ke komponen juga tentunya. Jadi kita tahan dengan dioda. Sekarang kita coba tes ampere masuk, handphone Advan menyala ya. Kita tunggu berapa saat Mbak, kita tunggu berapa saat. Oke Mbak, video sedikit saya percepat ya. Setelah beberapa saat kita coba cek, baterai sudah bertambah, kondisi sudah bertambah ya. Tadi tidak sempat saya videokannya untuk pengukuran baterai. Wah, ini switch on off nya ini juga bermasalah nih Mbak, bikin lama ini switch on off nya ini. Sedikit saya percepat untuk switch on off nya. Anunya hilang Mbak, apa itu, switchnya itu hilang. Di sini video sedikit saya percepat Mbak, karena di sini lumayan ribet. Harusnya ganti sebenarnya Mbak ya kalau tapi yang penting jadi saja lah Mbak, karena terlalu banyak biaya nanti ya. Kebetulan stok yang model ini saya tidak ada. Coba kita ukur Mbak, 3,6 ya untuk baterainya. 3,6. Sambil dicas Mbak ya, ini sambil dicas. Kita nyalakan saja sambil dicas. Switchnya ini loh Mbak bermasalah, bikin menyita waktu. Sambil kita nyalakan Mbak, kita tunggu ya masuk menu apa tidak ya. Ini video sebenarnya serba salah Mbak, mau di share kasusnya, cuma ya tidak seperti ini ya, karena ini lumayan pelik ya. Maksudnya harga HP-nya itu kan, tapi ya ini satu perjalanan saya Mbak ya, jadi satu di hari saya, jadi ya walaupun tidak wajib, tapi saya coba dokumentasikan, saya upload. Barangkali ya ke depan mungkin ada teman mengalami kasus serupa. Karena ini nanti lumayan panjang Mbak ya videonya. Ini video sedikit saya percepat Mbak, untuk mengurangi durasi. Ini saya menggunakan solasi seperti ini Mbak, karena yang anti panas tadi itu apa Mbak ya, lemnya sudah tidak terlalu pakem. Kalau menggunakan solasi usahakan kecil saja Mbak ya, jangan melebar kalau menggunakan solasi, karena takutnya nanti ditekan tidak kembali. Jadi lemnya solasinya sedikit kecil, jelarit begitu saja Mbak. Yang penting nempel. Takutnya kalau terlalu lebar nanti Mbak apa, tidak ini putus saya solder dulu Mbak, putus karena di sini saya memutuskan untuk mereset Mbak ya, dengan menekan tombol power dan volume kurang, karena logo kurang lebih 15 menitan Mbak ya, tidak masuk ke menu. Saya reset dengan menekan tombol power dan volume up, tombol power dan volume kurang. Kita reset data, terus kita lanjutkan dengan reset cas C. Kita enter, oke. Kita tekan yang di atas. Kita tunggu Mbak ya, kita tunggu.
ini putus lepas-lepas mbah, karena kurang banyak sih solderan timahnya mbah, cuma asal nempel. Sambil saya cas mbah ya, ampernya sedikit lumayan. Coba saya lepas, apakah ampernya juga sudah masuk. Sudah masuk mbah ya, berarti lowbat sekali itu tidak bisa ngecas. Kalau lowbat sekali IC cas kayaknya kinerjanya kurang, tidak bisa handle. IC cas tidak bisa handle kalau posisi lowbat mbah ya. Terbukti dengan saya tambahkan dioda sedikit naik ya ampernya dan bisa ngecas, dan terbukti juga tambah. Bisa dilihat mbak ya, di sini kita sampai mana. Di sini ada yang saya mau sampaikan mbak, ini termasuk poin penting ya. Di sini handphone nyangkut di akun Google mbak. Seperti biasa saya pernah bikin video kalau tidak salah ya. Kalau nyangkut akun Google kita bikin error. Setelah kita bikin error, kalau tidak bisa sampai ke menu kita restart HP-nya mbak. Atau setelah kita bikin error kita reset lagi. Kita reset lewat anunya mbak. Itu di sini poin penting yang perlu yang akan saya sampaikan. Ini Advan S7C mbak ya. Di sini kita tekan kondisi mbak, bisa dilihat ya, kondisi kita matikan layar, tidak kita kasih mati mbak ya, kita matikan layar, kita tekan tombol volume up, posisi layar posisi padam, terus kita tekan tombol power. Kita ulangi lagi, kita padamkan layarnya lagi, kita tekan tombol volume tadi volume up, kita tekan tombol volume kurang, kita nyalakan powernya, kita sambil tekan tombol power. Pokoknya bagi itu terus sampai handphone itu error mbak. Setelah error bisa kita melakukan restart HP-nya atau melakukan hard reset lagi. Insya Allah sukses mbak. Jadi untuk kasus-kasus ini sudah sering saya coba ya di handphone Advan Tab. Ini MCK atau SPD mbak ya, saya tidak tahu, ini saya belum colok ke komputer. Bisa dilihat ya, minta akun Google mbak ya. Di sini ini yang juga akan saya sampaikan, bisa dilihat. Pokoknya kita bikin error mbak. Nah kita bikin error, tekan tombol posisi layar padam, tekan tombol volume up sambil kita mainkan powernya, ulangi lagi volume kurang, mainkan lagi, terusan, tidak usah kita melakukan flashing atau reset. Maksudnya tidak pakai box atau menggunakan komputer mbak ya, kita tidak perlu menggunakan itu. Ini baterainya lowbat mbak, kita cas dulu, Oke mbak, setelah beberapa saat saya coba matikan handphonenya. Kita coba matikan handphonenya. Jika dimatikan tetap tidak mau, ulangi lagi sampai error lagi mbak. Setelah itu kita reset mbak ya. Setelah reset kira-kira seperti itu mbak. Kita lihat, intinya di sini kasus terselesaikan mbak ya. Ini kasusnya alhamdulillah mbak ya. Beliau jauh ini mbak, sekitar 50 kiloan beliau itu, alhamdulillah. Walaupun cuma HP Advan Tab mbak, beliau lari kemari. Berarti ya sungguh-sungguh ya beliau cari ya, begitulah mbak. Sekarang itu kan cari uang itu kan susah mbak, jadi kita harus sabar mbak ya, kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah bisa masuk menu mbak ya, alhamdulillah mbak ya. Kayaknya sampai di sini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya. Oke mbak, buat sahabat dan mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.